Selamat datang di Liputan Apologet, tempat di mana logika bertemu iman, fakta berdampingan dengan keyakinan. Bersama kami, mari gali kebenaran, kritisi pemikiran, dan perkuat iman dengan argumentasi yang kokoh. Bersiaplah untuk perjalanan intelektual dan spiritual yang menantang dan menginspirasi. Selamat menyaksikan. Saja yang berangkat sholat Jumat pada jam pertama seakan-akan berkurban dengan seekor unta. Coba Pak, masa ini loh ada tarif-tarifnya. Kalau jam pertama Bapak berangkat sholat Jumat, Bapak berkurban unta. Jam kedua Bapak berangkat, Bapak berkurban seekor sapi. Jam ketiga Bapak berangkat sholat Jumat, Bapak berkurban kambing. Jam keempat Bapak berangkat sholat Jumat, itu seperti menghadiahkan seekor ayam jantan. Jam kelima Bapak berangkat kurban, Bapak seperti menghadiahkan sebutir telur. Loh mohon maaf, ini ajaran agama atau sesuatu hal yang sama seperti ini? Kita punya di dunia ini aturan bermain. Ada jam pertama sama dengan kurban unta, jam kedua sama dengan kurban sapi. Pak, kalau begitu enak Pak, Bapak nggak usah berkurban. Tiap hari aja Bapak jalan tuh. Sebelum mulai sholat Jumat jam 9 udah mandek di masjid. Karena sama seperti kurban unta. Itu ada hadis yang sahih loh. Ya. Jadi Bapak, kalau berbicara mengenai keutamaan sholat Jumat, saya justru mau membuktikan. Ini nggak jelas dan nggak logis Pak. Seperti yang tadi diklaim oleh ibu-ibu. Katanya, ayo logis, ayo logis. Lalu apa Pak? Di hari Jumat Pak, di hari Jumat dikatakan bahwa di malam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba di dalam Islam diyakini bahwa meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Bayangkan Pak. Bapak tahu kan Allah Maha mendengar, Allah Maha Rahim, Allah Maha Kasih. Kenapa pertanyaannya Allah itu seperti jam buka toko, ada hari-harinya. Bayangkan masa cuma malam Jumat, Tuhan itu mau mengampuni, mau menerima doa-doa manusia. Pernah berpikirkah Bapak? Berpikirkah Bapak menjadi seorang Islam? Pak, Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 19 ayat 12. Di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus tidak menyebutkan hari, Tuhan Yesus tidak menyebutkan waktu. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya omnipresent. Maha hadir, nggak terbatas waktu. Kapanpun kamu minta, kapanpun kamu mau, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus mendengarkan. Makanya Yesus Kristus bilang, marilah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus Kristus tidak pernah membatasi hari. Bayangkan Pak, di dalam ajaran Bapak, yang sekarang Bapak imani, itu ada hari-hari tertentu di mana Tuhan Bapak sangat-sangat mengabulkan. Pak, saya mau bertanya, ini ajaran apa? Apakah ini Tuhan? Atau pegawai yang datangnya? Atau Tuhan Bapak ini seperti, mohon maaf Pak, daily worker? Hanya di hari-hari tertentu. Hanya di hari Jumat. Coba bayangkan. Bapak harusnya bertanya. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang butuh berdoa hari ini. Hari Senin misalkan. Dia harus tunggu hari Jumat. Karena dengan dalil hari Jumat itu yang paling dikabulkan. Ya, jadi sekali lagi. Ketika berbicara mengenai ajaran Pak, saya bukannya menista, menghujat, dan seterusnya. Ya, itu berbicara mengenai keyakinan yang Bapak imani sekarang. Yang sudah pernah saya imani dan jalani selama 18 tahun. Kalah Pak, kalah. SPBU aja buka tiap hari Pak, bensin. Udah 24 jam sekarang, ngisi bensin di mana aja dapat. Masa doa sama Tuhan harus nunggu hari tertentu Pak? Mohon maaf Pak. Ya, warung Madura juga kalah Pak. Warung Madura Pak, mohon maaf ya, bukan saya rasis. Warung Madura teman-teman. Kiamat tutup malam-malam, tengah malam aja saya buka. Saya beli minuman aja buka, saya iseng jajan buka Pak. Mohon maaf ya. Kalah Pak. Masa cuma di hari Jumat di jam-jam tertentu Pak. Ngerti Pak? Jadi ketika berbicara mengenai sholat, utamanya hikmahnya, nggak ada Pak. Kalau Bapak bandingkan dengan perayaan Ekaristi, dengan ibadahnya kami orang Kristen, apalagi Bapak dari Katolik, saya juga dari Katolik Pak. Setiap hari dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47, setiap hari orang-orang berkumpul tiap hari memuji, memuliakan Allah. Allah makin mengasihi mereka, dibuktikan dengan jumlah mereka yang bertambah banyak. Allah itu kasihnya tiada henti Pak. Dalam Matius 5 ayat 45, kasih Allah tiada henti Pak. Tiap-tiap hari Allah mengasihi. Ya Pak ya. Jadi itu Pak.
Ada lagi Pak yang mau ditanya, silakan Pak. Baik. Eh, Abang kan pernah Muslim. Abang kan pasti tahu tentang rukun Islam yang kelima itu. Apakah itu bisa menghapus dosa-dosa kita, Bang? Nah, rukun Islam yang kelima, pergi haji bila mampu. Bapak tadi dengar kah Pak? Di dalam hadis, dalam suatu hadis dikatakan, kalau tadi Bapak bertanya mengenai sholat Jumat ya Pak. Tadi dikatakan sholat Jumat adalah naik hajinya orang fakir. Naik hajinya orang yang tidak mampu. Bapak bayangkan Pak. Teman-teman bayangkan nggak kira-kira? Kalau gitu nggak usah nabung-nabung, nggak usah nunggu sampai 17 tahun, 20 tahun untuk pergi ke Arab sana untuk naik haji. Kamu sholat Jumat aja sudah cukup. Tapi pertanyaannya, realitanya, orang-orang berbondong-bondong nabung. Berbondong-bondong nunggu. Walaupun tahu nggak bakal kebagian, umurnya nggak cukup, betul nggak? Walaupun tahu udah banyak, sering ada penipuan-penipuan, berkedok, travel, dan seterusnya. Ini kan tidak sesuai dengan realita. Ini kan tidak sesuai dengan apa adanya. Kalau kita mau berbicara, terus terang Pak. Jadi kalau Bapak mau rukun Islam yang kelima, saya punya loh. Itu, saya tunjukkan sebentar. Ini, kalau teman-teman yang pergi naik haji, ini beli Quran di sekitar Haramain, di sekitar saya lupa Masjidil Haram atau di ya pokoknya sekitar ini ada Al-Quran yang khusus nanti akan desain ya ditandatangani oleh salah satu imam nih. Ini hadiah saya waktu tahun 2012 oleh saya 2012. Ini salah satu imam nih buat Ananda, nama asli saya. Supaya Allah menjadikan anak yang pintar, soleh, dan berbakti kepada orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Demi Mekah, Al-Quran asli dari pemerintah Arab Saudi. Mekah 3 November 2012. Nih, kalau ditanya. Kalau ditanya Pak, tujuannya ke sana apa? Ini tujuan ke sana apa? Tahu nggak Pak? Ya, ke sana itu kalau Bapak pergi ke sana itu tidak mendapatkan apapun. Tidak mendapatkan apapun. Kenapa saya bilang tidak mendapatkan apapun, Pak? Saya yang sudah pernah ke sana. Loh, apakah saya kemudian dikatakan sebagai orang yang murtad karena saya sendiri? Enggak. Saya berusaha, berikhtiar. Tapi tetap saya pada akhirnya menjadi pengikut Kristus, Pak. Jadi apa? Banyak loh. Teman-teman tahu kan beberapa kali ada beberapa orang yang memberikan kesaksian FYP waktu itu ada loh. Bapak-bapak juga, Pak. Pulang naik haji langsung jadi murtad, Pak. Banyak, Pak. Nggak sedikit loh. Banyak dari mereka. Sekarang kalau misalkan mereka bilang saya bohong, coba saya naik-naikan. Jadi seperti itu, Pak. Tidak ada gunanya. Tidak ada intinya, Pak. Ya, silakan Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Baik. Hikmah terbesar dalam dalam Islam apa, Bang? Nikmat terbesarnya, Pak. Bapak tahu nikmat terbesarnya apa? Aduh, malu saya mengatakannya. Jackson, masih hidup Jackson? Allah Aki. Nikmat terbesar Islam katanya. Aduh, malu saya mengatakannya. Beneran. Malu saya mengatakannya. Malu saya. Ada, Pak. Ada, Pak. Bapak, ada Al-Quran, Bapak. Bapak buka surah An-Naba ayat 31 sampai 33, Pak. An-Naba ayat 33 aja kalau enggak. An-Naba ayat 33. Di situ dikatakan akan mendapatkan perempuan berdada montok. Perempuan-perempuan berdada montok. Tidak setuju saya. Nah itu ada di dalam Al-Quran masalah surah An-Naba ayat 33. Bukan nikmat terbesar itu udah salah dengan saya. Nah itu dia makanya. Ya itu. Nih kalau Bapak baca dari ayat 31 saya bacakan ya. Innal muttaqina mafadha. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan surga. Dijelaskan surga itu apa? Hadaiqa wa a'naba.
yaitu kebun-kebun buah anggur. Wa kawaiba atroba, gadis-gadis berdada montok. Tuh. Wa ka'san dihaq, dan gelas-gelas yang penuh. Tuh, gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Coba bayangkan, Pak. Itu surga, Pak. Bayangkan, itu surga atau mohon maaf, rumah bordil. Maaf ya, saya harus bilang ya. Maaf ya. Terus satu lagi Bang, Eh, dalam ajaran Islam itu boleh beristri lebih dari lima wanita, apa itu benar Bang? Loh, itu kan salah satu sunnah katanya. Poligami. Betul, kenapa, Pak? Tapi dengan ada kata cerai aja sudah cerai Bang. Jadi kalau di dalam Islam, kalau Bapak mentalak dengan catatan misalkan istri Bapak tidak mampu memberi keturunan, itu bisa ditalak. Bisa, Pak. Lalu diganti dengan yang lain. Itulah. Kalau kami, Pak, kenapa Yesus menekankan pernikahan monogami sekali dan seumur hidup? Karena yang namanya menikah itu bukan hanya ingin senang, tetapi mau merasakan untung dan susah dalam suka maupun duka. Itu sebab pernikahan dalam kekristenan sangat sakral. Yang menjadi saksi bukan hanya manusia. Bayangkan Bapak sudah pernah menikah Islam, yang jadi saksi siapa? Manusia-manusia yang fana, yang bisa membuat kesaksian dusta, tetapi dalam gereja, sakramen perkawinan itu dihadapkan oleh Allah sendiri. Makanya kesakralan itu sudah jauh berbeda. Makanya perkawinan dalam kekristenan itu levelnya bukan perkawinan di dunia. Sama seperti Kristus dengan mempelainya adalah gereja. Sampai dengan akhir zaman tidak akan pernah terpisahkan. Disitulah diharapkan manusia ketika sudah menemukan pasangan. Pak, ketika berbicara kesetiaan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Kesetiaan yang paling utama adalah mereka yang mampu mengorbankan hawa nafsu. Bukan justru membagi-bagi hawa nafsunya dengan alasan supaya adil, dengan alasan supaya membantu. Kalau mereka ada yang mengajarkan kan supaya saya membantu yang janda miskin. Sekarang faktanya kalau teman-teman memperhatikan, Bapak juga boleh memberikan komentar, setuju nggak? Kebanyakan dari mereka yang mengglorifikasikan, membangga-banggakan poligami, mereka tidak sesuai dengan tujuan yang kalau memang tujuannya untuk membantu janda miskin. Kalau memang tujuannya untuk membantu mereka yang kaum duafa, betul nggak? Kebanyakan justru yang cantik-cantik, yang masih muda, yang masih kinyis-kinyis, betul nggak? Itulah. Makanya dikatakan, Pak, kalau dikatakan supaya adil, Pak, itu secara nggak langsung merendahkan posisi Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa adil, Pak. Jangan hanya karena adil kita harus punya 4. Sampai kapanpun manusia tidak akan bisa adil karena yang maha adil hanyalah Tuhan. Keadilan justru bisa dibuktikan. Kita bisa mempelajari, kita bisa betul-betul membuktikan jikalau kita punya 1. Dengan 1 itu kita buktikan. Sampai maut memisahkan, kita buktikan kasih sayang kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi gerejanya, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Jadi jangan mengikuti ajaran yang 20, yang lebih dari 4 dan seterusnya. Jangan, Pak. Terus satu lagi Bang, Apa itu? kan awalnya kan Kristen Bang, jadi Ya. kalau saya kembali lagi ke agama saya, masih divonis bahwa saya murtad Bang. Ya, saya paham. Bapak divonis murtad, lalu apa yang Bapak khawatirkan atau Bapak risaukan atau Bapak kepikiran apa? Keluarga saya jauh semua Bang sama saya Bang, masuk Islam Bang. Keluarga Bapak semuanya rata-rata masuk Islam atau bagaimana maksudnya, Pak? Menjauh dari saya, semua menjauh. Oke, ini keluarga kandung atau keluarga dari istri, Pak? Mohon maaf, keluarga Bapak. Keluarga kandung. Keluarga kandung. Niat, Pak. Tuhan Yesus bilang, ya, Tuhan Yesus selalu bilang bahwa dia datang bukan untuk membawa perdamaian. Dalam artian apa, Pak? Memang
pembicaraan memang mengikuti Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah. Semua akan meninggalkan, tapi percayalah Pak, suatu saat Tuhan Yesus akan berikan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini yang fana Pak. Saya pun ketika saya sama Pak, bukan saya mau mengadu nasib, mohon maaf ya Pak ya. Memang tidak semua orang bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Saya juga mengerti Pak. Saya, kalau Bapak mau anggap saya sebagai anak silahkan. Saya tidak keberatan. Kalau di sini mau Bapak mau anggap keluarga, kami juga tidak keberatan. Makanya saya tadi di awal bilang kalau Bapak mau bercerita kapan hari, Bapak mau tanya-tanya, Bapak mau curhat, Bapak mau bagaimana silakan Pak. Jangan ragu-ragu hubungi saya atau teman-teman yang ada di sini. Ingat Pak, ketika Kristus berbicara ribuan tahun lalu bahwa oleh karena dia kita akan dibenci Pak. Kebencian itulah yang membuktikan bahwa kebenaran akan selama-lamanya sulit untuk diterima. Karena sesuai dengan pepatah Pak, kebenaran itu pahit. Saya sudah siap Pak. Saya sudah siap keluarga saya meninggalkan saya. Saya sudah siap Pak. Di dalam Islam, kalau Bapak tahu, di dalam Islam, ya, saya anak pertama, anak sulung, laki-laki pertama. Harusnya saya punya hak waris paling utama. Tapi saya sudah diancam, kalau saya murtad, saya nggak dapat warisan. Saya diusir. Dan seterusnya saya bilang, saya siap dengan resiko itu semua. Konsekuensi apapun itu semua. Saya nggak peduli dengan warisan, dengan keluarga. Karena ketika saya menerima Kristus, harta benda dan seterusnya, Tuhan Yesus bilang dijual. Artinya tidak berguna. Karena pun di dalam Islam seharusnya kalau memang mereka betul-betul Islam, mereka juga tahu. Semuanya sia-sia. Maka ketika mereka mengajarkan seperti itu, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus Pak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapapun kita adalah saudara sesama. Kita adalah keluarga. Nggak jadi masalah ketika dibenci, Bapak harus siap. Itu Bapak harus terima konsekuensi terburuknya. Tapi Pak, ingat Pak, saya pun ketika sudah takut akan hal itu, ternyata Tuhan punya jalan lain, punya cara lain. Keluarga saya tidak benar-benar meninggalkan, tidak benar-benar membenci, tidak benar-benar kemudian menutup mata atas saya, tidak Pak. Percayalah Pak, Tuhan punya jalannya ketika Bapak benar-benar menyerahkan pergumulan apapun yang Bapak khawatirkan. Ingat Pak, Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk redam hatinya Pak. Ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan ya Pak ya. Ya, tapi gini Bang, pencerahan lagi Bang. Ya, Ini kan silakan. saya pengen murtad Bang. Tapi saya itu punya anak satu Bang. Yang saya mengkhawatirkan itulah itu jadi korban anak Bang. Itu yang makanya saya bertahan. Kenapa saya bertahan? Karena lihatnya anak, bukan lihat istri lagi gitu Bang. Karena saya anak Bapak sekarang umurnya berapa Pak kalau boleh tahu? Umur 12 tahunan lah. Oke. 12 tahun. Yang saya khawatirkan di situ Bang. Jadi kalau masalah istri ya udah nggak apa-apa. Tapi kan anak ini yang menjadi korban, makanya saya itu kenapa masih bertahan. Tapi saya bertahan terus kok digerogoti hal-hal yang jelek. Saya tetap belajar mengimani, tapi kok mendapatkan hal-hal buruk ya. Yang seperti suruh diajak ini sana, orang lagi puasa, terus ada warung yang buka disuruh geruduk ke sana, saya nggak mau kan. Jadi saya malu kan, jadi malu gitu, jadi tidak ikut-ikutan ya. Saya kabur, saya kan saya tidak ikut-ikutan. Wah, abang tidak menegakkan hukum Islam katanya. Bukannya begitu, tapi ini namanya kemanusiaan yang saya pakai, manusia yang saya pakai. Saya bilang bukan agama, saya bilang begitu. Terus teman-teman pada itu sama saya pada membuli saya gitu. Kamu tuh Islam KTP, kamu tuh digituin. Terus saya bilang ya nggak apa-apa, KTP juga nggak apa-apa, saya bilang. Oke, begini Pak ya, ketika Bapak mengkhawatirkan istri, anak, saya tahu ya, wajar Pak, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan perasaan ketakutan, kekhawatiran Bapak. Jangan khawatir. Teman-teman di sini juga jangan menghakimi Bapak, karena kita belum tentu bisa di posisinya Bapak. Setegar Pak, siapa Pak? Saya sebutnya siapa nih? Pak Pangeran atau Pak siapa? Kevin. Pak Kevin ya.
Kita belum tentu setegar Pak Kevin, teman-teman. Tetap berusaha, struggling. Ini loh, ini Bapak Kevin, kalau misalkan Bapak tahu, ini salah satu cara bagi Tuhan untuk meneguhkan Bapak. Kita dipertemukan di sini. Walaupun Bapak telah meninggalkan Kristus selama 15 tahun, kita di sini tidak menghakimi, kita tetap welcome Bapak. Kita tetap menyambut Bapak. Karena begini Pak, kekhawatiran yang Bapak rasakan sekarang, Tuhan Yesus sudah pernah jawab dalam Injil Lukas bab 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak harus percaya itu Pak. Dan bahkan diteguhkan lagi di dalam Kisah Para Rasul 16 Pak. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 teman-teman dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bayangan Pak, kuasa Tuhan ketika Tuhan telah berkata berkehendak supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Pak. Makanya berani dikatakan satu jiwa diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Itu keyakinan kita Pak. Ya Pak, kita harus yakin dengan itu Pak. Bapak nggak usah khawatir. Saya tadi sudah bilang ya Pak. Bukannya saya memaksa, mendorong Bapak kemudian apa gitu, tidak. Tapi dalam peneguhan iman Pak. Tuhan Yesus telah memberikan jawaban terlebih dahulu mengenai permasalahan kita. Tuhan Yesus tahu anak-anaknya. Tuhan Yesus membaca keadaan situasi yang memang sedari mula sudah terjadi. Orang-orang yang percaya kepadanya akan dijauhkan, dikucilkan, akan diasingkan. Begitu toh Tuhan Yesus telah memberikan peneguhan, penghiburan bagi mereka. Gitu ya. Bapak, sekarang dulu Pak. Boleh nggak kalau misalkan saya doakan Bapak? Kita berdoakan Bapak, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Oke, mari kita bersatu teman-teman. Kita bersatu. Kita doakan dulu teman-teman Bapak Kevin ini, kita bersatu, kita doakan Pak Kevin. Semoga Pak Kevin dengan doa ini bisa semakin meneguhkan ya iman Pak Kevin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari Pak Kevin. Pak Kevin berkenan juga ikut berdoa. Kalau Pak Kevin masih ingat tanda kemenangan kita, mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau mengenal hati kami lebih dari siapapun. Kami datang kepadamu ya Bapa, membawa saudara kami Pak Kevin yang kini telah tergerak hatinya untuk kembali kepadamu. Kami percaya itu bukan atas kemauan Pak Kevin seorang diri, tetapi kami percaya sejak semula Engkau telah berkenan untuk menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali ya Bapa. Engkau ingin supaya seluruh dunia selamat. Kami percaya itu sebab Putramu sendiri telah mengatakan bahwa aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Kami tahu ya Bapa, kami kini membawa Pak Kevin di hadapan-Mu. Namun ya Bapa, Engkau tahu, Engkau begitu tahu, hati Pak Kevin penuh pergumulan. Karena orang-orang yang ia cintai, yaitu anak dan istrinya, masih berjalan di jalan yang berbeda. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang Maha Pengasih. Engkau begitu mengasihi manusia sehingga Engkau tidak pernah memaksa, melainkan memanggil dengan lemah lembut. Berilah Pak Kevin keberanian untuk menjawab panggilan-Mu dan juga hikmat untuk mencintai keluarganya dengan tulus, tanpa kebencian, tanpa tekanan. Teguhkanlah imannya ya Bapa, agar ia tidak merasa sendiri atau tersesat di tengah dilema ini ya Bapa. Tunjukkanlah jalan di mana damai ada kebenaran, yang di mana kebenaran itu bersatu. Dan tanamkanlah di dalam dirinya kasih Kristus yang dapat menjangkau semua hati. Tuhan, jika memang Pak Kevin harus menanggung salib demi mengikuti Engkau, kuatkanlah pundaknya. Namun jika ada jalan damai dalam keluarganya, bukakanlah itu sebagai rahmat. Semoga apapun yang terjadi, nama-Mu tetap dimuliakan. Dan Pak Kevin tetap berjalan bersama dengan Engkau sampai akhir dan dengan setia. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya Engkau tetap menyertai Pak Kevin, ya Bapa, dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar ia kembali menerima Putramu sebagai satu-satunya juru selamat. Juga dengan perantaraan Bunda Maria, Bunda Allah, yang kami tahu sebagai suri tauladan bagi kami, karena dengan ketaatannya membawa kepada Putranya yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau tetap memperhatikan, tetap menjaga, tetap melindungi Pak Kevin dimanapun ia berada. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.
yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita percaya dengan kuasa doa Pak Kevin, sebab Rasul Yakobus menyatakan doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya bahwa di sini berkumpul orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Kita juga percaya dengan firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Kita percaya Pak Kevin, bahwa Pak Kevin datang ke sini bukan tanpa alasan yang jelas, bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang juga atas dasar settingan atau apapun itu. Kami percaya Pak Kevin, saya terkhusus percaya inilah jalan Tuhan. Supaya melalui perantaran kami, perantaran kita semua di sini, Pak Kevin kembali diteguhkan. Pak Kevin punya teman untuk bercerita dan Pak Kevin meluapkan apa yang menjadi pergumulan Pak Kevin. Saya percaya mulai dari malam ini keputusan yang Pak Kevin buat adalah langkah besar untuk selanjutnya yang Pak Kevin lakukan. Dan saya percaya apapun langkah besar yang Pak Kevin lakukan untuk bersatu kembali di dalam Kristus, Tuhan selalu sertai apapun itu. Ya Pak Kevin ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin? Sedikit boleh Jo? Silakan Jackson. Selamat malam Pak Pangeran Kerinci. Mungkin Tuhan Yesus itu memakai Joseph, memakai kita semua untuk menyampaikan kebenaran kepada Bapak, supaya Bapak keluar dari kegelapan dan kembali kepada terang itu sendiri. Nah, Bapak merasakan letih lesu yang sangat berat bukan? Betul kan Pak? Sangat berat. Nah, berat. jawabannya ada pada Yesus Pak. Matius 11:28-30. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, kata Yesus. Karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku punnya sangatlah ringan. Bapak merasakan keberatan? Bapak orang Katolik bukan? Katolik. Bulan ini adalah bulan yang sangat dirahmatin Allah karena pembukaan dari bulan Maria. Bapak pulang, Bapak curhat sama Bunda Maria. Bunda Maria, anakmu ini rindu kepelukanmu wahai Bunda. Doakanlah aku yang berdosa ini agar kembali ke hadirat putramu dan percaya kembali kepada putramu. Bulan Maria, Bapak pergi ke gereja kalau memang Bapak berkenan, Bapak curhat sama Tuhan Yesus, Bapak keluarkan semua unek-unek Bapak. Yakin dan percaya Pak, Allah itu hadir bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya dia bertobat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku datang ke dunia bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa supaya dia bertobat. Karena kita semua adalah orang berdosa, kita merindukan tangannya Yesus yang sangat indah. Perhatikan Pak, Romo saya berkata seperti ini. Kamu pandang salib di depan gereja tuh. Kristus Yesus telah tersalibkan untuk saya dan untuk kamu semua. Jangan pernah kamu sia-siakan karya keselamatannya demi kamu. Karena dia menyayangi kamu. Tangannya yang lembut rela terpaku dan berlubang demi dosa kamu. Jangan kamu sia-siakan kasih Kristus. Lalu Bapak merasakan bagaimana kondisi yang saya rasakan. Perhatikan kata Yesus dalam Matius 16:24-27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi itu beban yang akan kita pikul Pak. Dan saya rasa salib yang Bapak pikul jauh lebih berat daripada kami, daripada Joseph, daripada saya, dan daripada kita semua. Tetapi karena uluran kasih Kristus mengalir kepada gerejanya, kita sama-sama menguatkan. Ya Pak ya, semangat terus ya Pak ya. Pulang Pak, pulang, Tuhan kangen sama Bapak ya. Ya Pak, semangat ya Pak, semangat ya. Masih banyak sekali Pak. Bapak nggak sendiri, Ada ribuan, ada jutaan orang di luar sana yang seperti Bapak. Banyak loh Pak. Banyak dari mereka yang saya lihat, mereka cerita, saya menyesal mu'alaf. Banyak Pak, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Tetap terngiang-ngiang Yesus Pak. Memang Pak, sekali lagi, jikalau kita memang sudah dimateraikan, ingat loh, dimateraikan, perhatikan, materai, kita sudah semua menerima materai. Akan sangat sulit bagi kuasa apapun
baik di dunia maupun yang bukan berasal dari dunia. Kita tahu Rasul Paulus menegaskan dalam Roma, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebab Pak Kevin, jangan heran. Itu sebab teman-teman jangan heran banyak di luar sana saudara-saudari kita yang tadinya seiman dengan kita ketika mereka meninggalkan Kristus. Bertahun-tahun mereka tetap terbayang-bayang Kristus karena materai itu telah tersegel. Karena telah dibaptis, karena telah menerima sakramen penguatan. Itu sebab mereka sulit. Makanya saya bilang, Pak Kevin juga bisa menilai. Orang-orang yang meninggalkan Kristus hanya karena hal-hal yang fana, mereka secara tidak langsung masih terngiang-ngiang Kristus. Entah mereka bicarakan dari sisi positif atau dari sisi negatif, mereka tetap berbicara tentang Kristus. Karena memang sekali lagi, karena sudah dimaterai, itulah tanda bahwa kita milik Tuhan. Makanya teman-teman jangan heran banyak mukalaf-mukalaf di luar sana masih ngomongin tentang Yesus. Itulah besar kuasa Tuhan Yesus. Mereka masih terngiang-ngiang dengan kasih Tuhan, tetapi mereka malu mengakuinya. Ya, Bapak Kevin juga jangan menjadi seperti orang seperti mereka. Bapak harus berani mengakui bahwa kasih Tuhan itu tidak dapat tertutupi oleh apapun. Ya, begitu Pak Kevin. Ada lagi Pak Kevin yang mau disampaikan mungkin? Silakan. Kalau sampai ini sedikit aja. Ya, silakan. Lama saya jadi Muslim itu kan keluarga jauh, saya mendekati sama mereka seolah-olah menjauh. Terus saya hidupnya sendiri dan saya rindu sama orang tua, saya rindu sama saudara-saudara saya. Adanya Adis TV, saya masuk ke room, perhatiin, pokoknya lampunya mati. Kenapa Pak? Mati listrik kah? Mati listrik kah? Mati listrik kah Pak? Ini saya kan posisinya ada di Bali ini, jadi ada itu di Jawa itu ada pemutusan listrik dari Jawa. Listrik yang di Jawa Timur, listrik terbesar di Jawa Timur ya. Jadi sampai semua pada satu Bali itu tidak ada listrik mati. Tidak ada listrik. Net mati. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak, disampaikan aja, nggak apa-apa. Ya, jadi kenapa saya beranikan diri ya, karena memang sudah beberapa bulan ini saya ikutin terus, dan ternyata saya lihat yang saya banggakan tadinya sebagai Muslim sejati, tahu-taunya kok akhir-akhir ini pada brutal, mana ustadz, mana Habib yang harus kita melawan saudara-saudara kita yang tidak berdosa. Saya tidak mau dari situ. Saya mau kembali saja agama saya bilang, karena agama saya mengasihi dan mengampuni, tidak membunuh orang, tidak gerutuk orang seperti itu. Saya ingin kembali ke keluarga saya. Ya, kembali Pak. Ya, kalau Bapak sudah putuskan untuk kembali Pak. Ya. Bapak di Bali, Bapak banyak penonton saya di Bali. Jangan kasih sembarangan alamat Bapak. Nanti saya rekomendasikan teman-teman yang ada di Bali untuk mendampingi Bapak, untuk menemani Bapak. Saya sekali lagi bilang ya teman-teman, ini tanpa ada maksud apapun. Ketika ada saudara-saudari ketika ada saudara-saudari kita seperti Pak Pangeran Kelinci yang khususnya kisahnya kurang lebih sama, kita harus siap membantu. Dimanapun kita berada, kita ingat ketika Tuhan berkata bahwa siapapun yang berbuat demikian kepada saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya dia telah berbuat demi aku. Dia memberi tumpangan, dia memberi makanan, dia memberikan uluran kasih. Bapak, ya. Bapak percaya bahwa ketika Tuhan Yesus telah menyediakan jalan, dia akan terus menyertai. Dan dia akan terus membentangkan jalan begitu lebar kepada Bapak. Ini baru langkah awal. Ingat ya Pak ya. Ini mungkin baru langkah awal. Setuju nggak Bapak? Ini Bapak sudah akui. Bapak selama ini tetap teguh dalam Islam, tetapi mulai sekarang sudah mulai goyang. Dan ini percayalah, inilah titik balik bagi Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada Bapak. Makanya ini baru permulaan. Yakinlah Bapak, yang permulaan ini saja sudah membawa luar biasa dampaknya kepada Bapak. Apalagi nanti ke depan-depannya. Maka percayalah, Tuhan sedang merajut rangkaian-rangkaian kesempatan yang terus Ia berikan kepada Bapak. Maka Bapak harus sambut.
Bapak harus berani. Ya Pak ya. Semangat ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih kembali Pak Kevin. Kalau Bapak mau turun, silakan Pak. Bapak mau turun atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Tunjukin satu lagi boleh Bapak? silakan Jackson. Perhatikan Pak, ini fakta yang menarik Pak. Saya tidak mau seolah-olah mendiskreditkan Islam, tapi Bapak kaji sendiri. Ini dari Al-Quran Pak, perhatikan Pak. Orang-orang di luar sana selalu mengatakan hadirnya Islam itu untuk memerdekakan perempuan. Perhatikan ini Pak. Quran surah Al-Ahzab ayat 51, ini Al-Quran Pak. Orang-orang Islam itu banyak tertipu karena mereka nggak mengerti bahasa Arab. Mereka taunya cuma menghafal. Ini artinya, kamu Muhammad boleh menggauli siapa saja yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa saja yang kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk kamu gauli kembali dari perempuan yang telah kamu ceraikan. Bayangin Pak, ini perempuan yang tidak sah boleh digauli nih, yang sudah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Berbanding terbalik dengan ajaran kekristenan, kita dilarang untuk apa? Berzina. Lalu kita lihat di sini Pak, bagaimana asbabun nuzul dari Al-Quran ini, supaya orang-orang Islam itu belajar. Mereka terlalu sibuk mempertanyakan iman kekristenan Pak. Ternyata iman mereka tuh amburadul. Ini saya bukakan lagi Pak. Nih, apa responnya Aisyah melihat ayat tersebut? Kita buka teman-teman. Mumpung Bapak masih di atas ya Pak ya. Jadi Bapak juga harus tahu juga tuh iman Bapak. Nah, permasalahan Bapak menilai itu kembali ke Bapak lagi. Gitu. Sebentar ya Jo. Aduh, ini kenapa sih? Nggak apa-apa. Take your time. Jadi ini sebagai salah satu bahan permenungan juga ya Pak ya. Nah, perhatikan ini Pak, kita buka. Oke. Ini Pak, hadis Bukhari ini derajatnya sahih Pak ya. Sebentar Pak. Oke, ini dia. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya. Sabar. Oke, ini dia. Kita buka ya teman-teman ya. Hadis Bukhari 414. Teman-teman juga bisa buka di rumah ya. Kalau misalkan teman-teman muslim juga mau mengerti dan juga menuduh saya bohong, teman-teman bisa buka di dalam Bukhari nomor 4414. Sebentar. Oke, kita baca ya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 414, kitab tafsir Quran dari surat Al-Ahzab ayat 51. Di sini Pak, perawinya itu dari Aisyah Pak. Langsung dari istrinya Nabi ya. Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, perhatikan Pak. Kamu Muhammad boleh menggauli siapa saja yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa saja yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk kamu gauli kembali, baik dari perempuan yang telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Lalu Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Ini yang kedua. Satu lagi boleh Jo, izin. Iya, silakan aja. Nah, Bapak lihat lagi yang ini Pak. Orang-orang Islam itu mengatakan, oh anak kecil di dalam Islam itu betul-betul dijunjung. Saya lihatkan, mohon maaf ya, Nabi M menjual anak kecil, perhatikan ya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4721. Bolehkah seorang wanita mengibahkan dirinya kepada seseorang? Nih, saya tunjukin ya. Oke, sebentar. Ini betulan nggak apa Jo? Gak apa-apa, take your time. Sekalian bapaknya mungkin mau semakin ada alasan bagi dia. Tidak ada alasan bagi dia untuk tetap berada di dalam imannya yang sekarang itu. Wait sebentar ya, aku buka dulu sebentar. Iya. Teman-teman bantu kencangkan tap-tap layar ya ke layar yang ini teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Biar semakin banyak selain Pak Kevin, semakin banyak juga di luar sana yang berani untuk menyuarakan bagaimana perasaan mereka selama ini. Mereka mau supaya mereka kembali kepada Kristus. Ya, they're going home. Karena mereka selama ini mereka berjalan-jalan, mereka
eksplorasi, tapi memang pada intinya ya Pak Kevin dan teman-teman semuanya, Rome sweet home, ya. Mereka mau eksplor kemanapun ya tetap Rome itu sweet home gitu. Dan ingat Tuhan Yesus memang sekali lagi bukan Dia yang meninggalkan, tetapi kita yang meninggalkan. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap berada di mana tempat di mana kamu pada mulanya berpisah dengan Tuhan. Dia tetap sabar menanti. Menanti dengan sabar untuk kembali. Ya, seperti itu. Ini Jackson kayaknya sinyalnya atau bagaimana Jackson? Oke, sudah. Oke, silakan Jack. Oke, ini perhatikan Pak, Bapak juga bisa catat Pak ya, supaya saya nggak disebut bohong ya di sini ya. Kita buka di dalam hadis Sahih Muslim nomor 3299. Bentar, sorry agak jelek jaringan di sini. Nggak apa-apa. Bentar ya. Sebentar. Oke. Nah, perhatikan Pak. Hadis Sahih Muslim, Bapak bisa catat Pak ya. Nanti silakan dicari sendiri Pak. 3299. Kitabnya itu kitab jihad dan ekspedisi. Pemberian bonus di luar harta ghanimah dan penebus kaum muslimin yang tertawan. Nah, perhatikan di sini Pak. Ya. Kita bacakan langsung ya teman-teman ya. Menceritakan kepadaku ayahku, dia berkata, aku pernah ikut berperang di wilayah Fazarah di bawah komando Abu Bakar yang telah diangkat Rasul menjadi pemimpin kami. Perhatikan Pak, ini posisinya berperang ya. Ketika jarak ke mata air hanya membutuhkan waktu beberapa saat, maka Abu Bakar memerintahkan kami agar beristirahat sejenak sambil mengarahkan strategi penyerangan. Bagaimana seharusnya mendekati mata air tersebut dan menyerang serta menawan tawanan. Nih, sudah tawanan diserang lagi Pak. Lalu aku sempat melihat di antara mereka musuh. Ada tawanan dari anak-anak, perhatikan Pak. Tawanan anak-anak dan wanita. Karena merasa khawatir mereka akan mendaki ke gunung terlebih dahulu, maka aku nih, bayangkan Pak, maka aku hujani dengan panah. Anak kecil sama perempuan nih, dihujani dengan anak panah ke arah rombongan musuh yang berada di sekitar gunung. Begitu melihat anak panah melesat ke arah mereka, mereka pun berhenti dan aku pun meringkus mereka atau menangkap mereka. Bayangin Pak, tawanannya itu perempuan dan anak kecil ditangkap mereka tuh. Ternyata di antara mereka terdapat seorang wanita dari Bani Fazarah yang mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kulit. Ditemani dengan anak gadisnya yang cantik rupawan di antara bangsa Arab. Kita baca lagi. Kemudian aku menyerahkan kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar memberikan anak gadis tadi kepadaku sebagai harta. Bayangin Pak, ini anak perempuan loh. Dianggap seperti barang sebagai harta ghanimah. Setelah itu kami pulang dan tiba di Madinah. Dan aku juga belum sempat menggauli gadis tersebut. Bayangin, masih berpikir loh anak kecil itu mau digauli. Ketika aku berada di pasar, aku berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu beliau langsung bersabda kepadaku, wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis itu yang kemarin kepadaku. Nih bayangin Muhammad Pak. Maka aku menjawab, wahai Rasul, demi Allah, sungguh ia telah menakjubkan aku. Namun aku belum sempat menggaulinya atau menidurinya. Bayangin, masih kepikiran Pak. Kita baca lagi sampai bawah ya. Ini supaya orang-orang muslim tahu ya. Duh, laptop saya lengket lagi sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke. Mana tadi ya? Bentar ya. Oke. Aku belum sempat menggauli gadis tersebut. Ketika aku berada di pasar, aku berjumpa dengan Nabi. Nabi bersabda, wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Maka aku menjawab, wahai Rasul, demi Allah, sungguh ia telah menakjubkanku. Namun aku belum sempat menggaulinya. Kemudian di esok harinya, Nabi Muhammad menemui aku di pasar seraya bersabda kepadaku, wahai Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku. Muhammad minta lagi nih. Maka aku berkata, dia untukmu wahai Nabi. Demi Allah, aku belum pernah menggaulinya. Kemudian Nabi mengirimkan gadis tawanan tadi, Pak, anak kecil tadi, ke Mekah sebagai tebusan pasukan kaum muslimin yang tengah ditawan di sana. Bayangin Pak, anak kecil dijual Pak.
sebagai barter dari tawanan muslim yang ditawan. Nih penjualan anak kecil nih gimana nih? Makanya kadang-kadang saya bingung nih. Seharusnya anak kecil ini Pak, itu dilindungi Nabi Muhammad. Sama seperti ketika anak kecil itu ingin menjumpai Tuhan Yesus. Lalu para murid menghalanginya. Apa kata Tuhan Yesus? Janganlah menghalang-halangi anak ini, sebab anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga. Ingat nggak dalam Injil Markus? Kemudian anak kecil itu menjadi seorang uskup yang bernama Santo Ignatius. Tetapi di sini anak kecil perempuan tadi malah dijual, Pak. Ini gimana orang tua nih? Seorang ayah melihat tragedi dan peristiwa seperti ini pasti merasa miris tuh loh. Begitu aja, saya kembalikan juga. Thank you Jack. Aduh, saya tadi sampai melotot Pak. Jujur karena yang ini belum saya tahu. Ini dari Jackson. Thank you Jackson. Jackson kalau dia lebih kalau saya udah masang benteng. Karena saya udah malas ngomongin yang kayak gitu pasti. Tapi yang kayak gitu langsung bikin saya aduh Tuhan. Tapi ya udah gitu Pak. Intinya Pak. Intinya ajaran apapun ketika disandingkan dengan ajaran Tuhan Yesus datang ajaran bawa turun dari surga ke dunia. Bukan dia bawa naik dunia ke surga. Makanya nggak heran di dunia mereka di surga mereka isinya kayak yang di dunia. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajar supaya kita tahu surga seperti apa dia bawa turun surga itu ke dunia. Surga itu bukan seperti yang diiming-imingi. Surga itu berbicara mengenai kemuliaan, kudus, hidup seperti malaikat. Tidak ada hal seperti hawa nafsu duniawi. Begitu Pak. Makanya Tuhan Yesus ajar supaya kita tahu rasa di dunia, rasa di surga kita diajar. Yaitu dengan menyangkali keduniawian, menyangkali hawa nafsu. Begitu Pak. Ada lagi Pak yang mau ditanya mungkin Pak? Ada lagi Pak? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kalau Bapak mau turun silakan Pak. Saya rasa saya cukup. Terima kasih banyak, abang-abangku. Ya, terima kasih kembali Pak. Saya udah merasa lega ya. Saya merasa Amin. lega dengan ada masukan buat saya harus benar-benar mengambil keputusan yang sangat berat gitu. Itu keputusan yang benar-benar seumur hidup saya ini harus benar-benar, karena saya semakin umur semakin tua tambah, berarti saya juga harus semakin dewasa untuk memilih mana yang terbaik buat saya nanti di masa tua itu. Paham Pak. Ya siap Pak. Siap. Bapak harus tetap Terima kasih semangat ya Pak. banyak karena saat ini ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa besok lagi. Salam. Salam Shalom, dari Pak. saya. Shalom. Dengan senang hati sudah bisa. Siap. Selamat Tuhan malam Yesus berkati semuanya. selalu ya Pak ya. Ya, semangat ya Pak ya. Semangat ya Pak. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye Pak. Selamat malam. Ya. Karena kasihan bapaknya overwhelm. Ya, banyak sekali. Tapi nggak apa-apa. Thank you Jackson. Semakin menyadarkan kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tertarik dengan iman di luar daripada Kristus ya, apalagi iman yang baru ada di abad ke-7 ya. Ketika kita sudah berani menyangkali hal-hal berbau hawa nafsu, justru iman yang muncul di abad ke-7 malah memunculkan kembali hawa nafsu yang sudah berusaha untuk Kristus bendung ya, dan berusaha untuk supaya kita semua bisa menanggalkan itu semua ya, puji Tuhan. Nah, makanya teman-teman ya, sekali lagi kalau kita berbicara mengenai iman, kita harus percaya bahwa tidak hanya 1-2 pasang mata yang menyaksikan dan menyimak. Pasti ada orang-orang seperti Pak Kevin tadi yang memang mereka sudah sekian lama, sekali lagi saya ulangi, meninggalkan Kristus, tetapi karena kasih karunia Kristus tidak ada yang mampu untuk menutupi, tidak ada yang mampu untuk dapat melenyapkan kasih Kristus. Ya jadinya makanya bisa dimungkinkan orang-orang seperti Pak Kevin 15 tahun meninggalkan Kristus masih tetap ingin kembali kepada Kristus. Ya, iya teman-teman. Jadi ada juga teman-teman Islam yang nonton live saya juga, ada beberapa, ada ibu-ibu waktu itu naik, ada Bu Dami itu di bawah, Bu Dami lagi nyimak. Pasti Bu Dami lagi kaget disebut namanya sama Joseph. Ada lagi yang dari Maluku, ada ibu-ibu juga. Jadi banyak dari mereka itu sebenarnya mereka sudah percaya Kristus. Ya, banyak dari mereka yang sudah mulai terbukakan Kristus, tapi memang kita tidak memaksa mereka. Memang semuanya butuh waktu. Gitu, dan kita percaya bahwa
Waktu Tuhan itu selalu tepat, tidak pernah meleset, tidak pernah terlalu cepat. Ya teman-teman, kita harus percaya itu. Makanya once again teman-teman, saya harus tegaskan sekali lagi, kita jangan seperti mental pengemis. Ya, suka ngajak, ayo login yuk. Nah jangan ya, seperti itu. Kita harus percaya bahwa akan ada tiba masanya. Bagi orang-orang yang awalnya menyangkal, mereka akan tiba untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut apa udahan nih? Jack, lu kalau abis dari live gue biasanya lu udahan atau lanjut sendiri, Jack? Kan sih. Oh, lu nggak lanjut. Biasanya lu lanjut lo. Hah? Sih kayaknya. Soalnya gue besok ada kegiatan pagi. Oh, besok ada kegiatan. Oke. Guys, teman-teman ada lanjut kah? Ada lanjut ya, lanjut. Oke, si Jack sampai pagi itu. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Ya, lanjut. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layar ya. Tap-tap layarnya ke yang sini, teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Love orange-nya teman-teman, minta tolong love orange-nya ya, teman-teman. Terima kasih. God bless. Shalom. Kak AJR, selamat malam, Kak. Shalom Kak AJR, selamat malam. Oke, saya turunkan ya Kak ya. Takut kena ban karena suaranya sepertinya tidak ada suara orang, karena yang kayak gitu bisa bikin ini teman-teman. By the way, kita lanjut ya. Oke, shalom Kak Enrico Wijaya. Ya, shalom Kak. Shalom, silakan. Dari Islam atau dari Kristen? Kristen, silakan, Kak. Ya, mau nanya, kalau misalkan apa lagi namanya ini? Misalkan kan sekarang ini kan gereja kan kayak saya lihat kan banyak ininya, banyak miss-nya ya. Miss apa tuh? Apa namanya? Kan kayak ada beberapa kan yang menurut saya kayak kalau kita berbicara kayak Roh Kudus gitu kan menurut saya pribadi nih, Roh Kudus tuh kan kita kan tidak bisa mengeluarkan secara langsung gitu kan, tapi kok ada beberapa saya lihat orang baru berapa minggu udah bisa gitu mengeluarkan bahasa roh, bukan anunya sih, Roh Kudusnya sih, lebih ke bahasa rohnya. Ya, kita menilai itu sebagai karunia. Jangan buru-buru menghakimi. Tetapi ingat, jangan buru-buru juga untuk menerima. Ingat ya, jadi orang Kristen itu harus punya hikmat. Di satu sisi kita harus jangan menghakimi, di satu sisi juga kita jangan mudah percaya. Ingat loh, kekristenan mengajarkan hikmat. Hikmat apa? Hikmat apa yang dimaksud? Segala sesuatu yang kita terima, yang kita dengar, yang kita lihat, ya, semuanya itu harus diuji. Ya, ujilah segala sesuatu, ujilah roh. Jadi ingat, bukan seperti mereka yang percaya tanpa menguji, seperti Saracen. Nah, jadi kalau kamu mau berbicara mengenai bahasa roh, sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan terlalu berulang-ulang mengenai bahasa roh itu termasuk karunia. Ya, karunia, dan itu termasuk bagian dari urapan dari Tuhan. Dan jangan kemudian kita berbicara terus terang bahasa roh ini kemudian kita hakimi hanya karena ada beberapa oknum. No, jangan kita pukul rata. Ya, dan kita juga harus melihat bahwa Tuhan Allah bekerja kepada siapa yang Ia kehendaki dan siapa yang Ia pilih, gitu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Dia sudah memilih. Tapi ingat sekali lagi, back again, jangan sampai menyalahi ajaran gereja dan jangan sampai menjadi batu sandungan. Itu yang paling utama. Jadi kalau kamu melihat ada gereja yang miss dan seterusnya, kita jangan kemudian menghakimi. Tujuan bagi kita dari orang Kristen adalah selain kita melihat, mengamati, mengobservasi, kita juga memang, ya, kita juga harus manusiawi teman-teman. Kita juga pernah seperti Bang Enrico. Kita juga pernah punya, apaan sih ini? Nah, tapi kita juga harus lebih vokal, bukan menghakiminya lebih vokal, tapi mendoakannya. Mendoakan, karena konsep dalam iman kekristenan adalah saling menegur, mengasihi. Tetap mengutamakan hukum kasih sekalipun menegur. Tetap mendoakan sekalipun dalam konsep menegur.
Dan teguran dalam iman kekristenan itu bukan asal tegur, tapi teguran yang membangun, nasihat yang membangun. Makanya berbicara mengenai bahasa roh memang kita temukan ada beberapa oknum, balik lagi sekali lagi, tapi jangan dipukul rata. Once again, karena kita nggak tahu loh kalau memang Tuhan mau bekerja. Glosalia ada loh, jangan kalian pikir karena saya Katolik saya nggak ngerti apa-apa. Ada Coach Charles. Coach Charles mengerti karunia discernment dan seterusnya mengenai bahasa roh dan seterusnya. Ya, jadi bahasa roh sekali lagi bukan produk yang kemudian hanya terjadi di ini aja, di ini enggak, di ini karena nggak menekankan bahasa roh jadi enggak. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Gitu loh, paham nggak? Sekali lagi, Iya, itu karunia. paham. Gitu Bro Enrico. Iya, itu aja. Iya, ya sudah. Ada lagi? Atau sudah? Udah, itu aja. Oke, terima kasih ya. Tuhan berkati selalu, Bro Enrico. Ya. Shalom, shalom, Shalom. shalom. Oke, kita lanjut ya. Ya, Jackson tadi ngomongin masalah si junjungan itu, Baginda itu Jackson kena pasal berlapis itu karena ada eksploitasi anak kecil itu ya. Jadi kita harus percaya dengan kasih Tuhan ya, luar biasa Tuhan itu bekerja. Dan ini dia, balik lagi tadi dengan keimanan kita, banyak orang-orang yang dipanggil oleh karena Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Setahu saya ada banyak orang-orang yang tadinya menghujat Kristus dengan menonton entah itu room saya atau room teman-teman lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang melihat kelakuan mereka, jadi ingat jangan menghakimi mereka dulu ya. Kita harus mendoakan. Kecuali kalau memang yang sudah degil hatinya ya jangan menghakimi juga. Tapi kata firman Tuhan apa? Ya kebaskanlah jubahmu, jangan beri mutiara kepada babi. Artinya kita harus hikmat. Itu tadi. Apapun itu teman-teman, intinya dalam kekristenan adalah hikmat, kebijaksanaan. Supaya kita seperti Kristus. Ya, serupa seperti Kristus. Kalau teman-teman baca kitab suci, ketika Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan, dengan persoalan, Yesus tidak langsung memberikan jawaban secara tergesa-gesa. Ya, memang Alkitab tidak menuliskan Yesus berdiam beberapa menit baru, enggak. Tapi dalam beberapa poin, dalam beberapa kesempatan kita tahu bahwa Yesus tidak langsung gitu. Walaupun Yesus Maha tahu, dalam kapasitasnya sekalipun dia adalah sepenuhnya manusia, dia adalah juga sepenuhnya Allah. Dia firman Allah menjadi manusia, tetapi dia mau menunjukkan seharusnya sejatinya kita menjadi manusia, kita harus punya hikmat. Kita punya waktu untuk berpikir sebelum kita mengutarakan apa isi pikiran kita. Makanya kalau next time, kalau kita sama-sama saling mengingatkan, jikalau ada saudara-saudari kita baik seiman maupun tidak seiman, memang menurut teman-teman pertanyaannya mengundang, memercik ya bibit-bibit pertikaian dan seterusnya, kita tetap harus mau tidak mau memberikan jawaban dengan berlandaskan hikmat itu. Dan kita percayakan itu adalah karunia dari Tuhan. Begitu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman. Naikkan saya, iya sabar Islam. Kamu tidak request Abdul, kamu request juga enggak. Ini yang request kebanyakan dari saudara seiman. Gak apa-apa ya. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita di Liputan Apologet. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memperkaya pemahaman dan memperkuat keyakinan kita bersama. Jangan lupa untuk terus mencari, menggali, dan mempertahankan kebenaran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.